Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dewi Febi Aryani, NIM 4112318024, Prodi Statistika Terapan dan Komputasi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis korelasi menggunakan aplikasi open source, yakni RStudio. Untuk awalan, saya akan memberikan gambaran umum mengenai analisis korelasi itu sendiri. Nah, analisis korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Analisis hubungan korelasi adalah suatu bentuk cara atau metode analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan linier dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel yang satu, yakni variabel bebas, terhadap variabel lainnya, yakni variabel terikat. Apabila terdapat hubungan korelasi, maka akan terjadi perubahan-perubahan pada salah satu variabel yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Istilah tersebut dikatakan istilah sebab akibat, dan istilah tersebut menjadi ciri khas dari analisis korelasi. Hubungan antar variabel pada analisis korelasi. Terdapat beberapa hubungan yang dapat terjadi antara variabel pada analisis korelasi, yakni 1. Korelasi positif, 2. Korelasi negatif, 3. Tidak ada korelasi atau korelasi sangat lemah, 4. Korelasi sempurna. Korelasi positif. Korelasi positif artinya suatu hubungan antara variabel X dan Y yang ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel X, maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai pada variabel Y. Atau dengan kata lain, bila variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Yang gambarannya dapat dilihat pada ilustrasi grafik di samping. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan searah antara variabel X dan variabel Y. Contoh kasus pada korelasi positif misalnya, semakin luas lahan yang ditanami coklat, maka produksi coklat akan meningkat. Korelasi negatif. Korelasi negatif artinya suatu hubungan antara variabel X dan Y yang ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel X, maka sebaliknya, nilai variabel Y justru mengalami penurunan. Atau dengan kata lain, bila variabel X naik, maka variabel Y turun. Seperti gambaran pada grafik di samping yang menunjukkan terjadinya hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y. Contoh kasus korelasi negatif misalnya, semakin tinggi ketidakhadiran siswa di kelas, maka nilai yang diperoleh cenderung semakin rendah. Tidak ada korelasi atau korelasi sangat lemah. Korelasi ini terjadi apabila kedua variabel, yakni X dan Y, tidak menunjukkan adanya hubungan linier. Pada grafik dapat digambarkan datanya menyebar di tengah antara X dan Y, seperti pada ilustrasi grafik di samping. Contoh kasus tidak terdapat hubungan korelasi, misalnya panjang rambut, yakni X, dengan tinggi badan, yakni Y. Tidak bisa dihitung karena keduanya tidak saling berhubungan. Selanjutnya, korelasi sempurna. Korelasi sempurna biasanya terjadi apabila kenaikan atau penurunan variabel X selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Jika digambarkan dengan grafik pada grafik di bawah, titik-titik berderet membentuk satu garis lurus dengan hampir tidak ada pencaran. Apabila korelasinya positif sempurna, maka R-nya sama dengan 1, dan apabila korelasinya negatif sempurna, maka R-nya sama dengan min 1. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana koefisien korelasi juga digunakan untuk menentukan arah dari kedua variabel. Nilai koefisien korelasi atau R berkisar dari min 1 kurang dari R kurang dari 1. Besar kekuatan hubungan dinyatakan dengan angka, sedangkan arah hubungan dinyatakan dalam bentuk positif atau negatif. Kekuatan hubungan korelasi dapat menggunakan kriteria yang dinyatakan berdasarkan tabel. Jika nilai koefisien atau R-nya antara 0,00 sampai 0,199, maka tingkat hubungannya sangat lemah.
Jika nilai koefisien atau R-nya antara 0,2 sampai 0,399, maka tingkat hubungannya lemah. Jika nilai koefisiennya antara 0,4 sampai 0,599, maka tingkat hubungannya cukup. Jika nilai koefisien atau R-nya antara 0,6 sampai 0,799, maka tingkat hubungannya kuat. Jika nilai koefisien atau R-nya antara 0,8 sampai 0,1, maka tingkat hubungannya sangat kuat. Terdapat beberapa jenis koefisien korelasi, antara lain 1. Analisis koefisien korelasi partial person product moment. Kedua, analisis koefisien korelasi Reng-Sperman. Ketiga, analisis koefisien korelasi Kendall-Staudt. Analisis koefisien korelasi partial person product moment. Analisis korelasi parsial ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara dua variabel di mana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Karena variabel yang diteliti adalah data interval, maka teknik statistik yang digunakan adalah person correlation product moment. Penentuan koefisien korelasi menggunakan rumus bagi berikut, di mana Rx-nya adalah koefisien korelasi person, Xi-nya adalah variabel independen, Y-nya adalah variabel dependen, dan N-nya adalah banyak sampel. Analisis koefisien korelasi Reng-Sperman. Korelasi Reng-Sperman adalah metode non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dengan skala ordinal atau variabel dengan data interval yang tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, alat uji ini tidak sensitif terhadap nilai ekstrim. Pada analisis koefisien korelasi Reng-Sperman ini terdapat dua rumus yang dapat digunakan, di mana apabila terdapat data kembar dalam kelompok data, maka menggunakan rumus pada bagian kiri. Dan apabila dalam kelompok data terdapat data kembar, maka rumus yang digunakan yakni pada bagian sebelah kanan, di mana R-nya adalah koefisien korelasi Reng-Sperman, DI-nya adalah selisih dalam ranking, dan N-nya adalah banyak pasangan rank. Analisis koefisien korelasi Kendall-Staudt. Analisis korelasi Kendall-Staudt merupakan analisis korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel. Data yang digunakan berskala ordinal dan tidak harus berdistribusi normal. Penentuan koefisien korelasi menggunakan rumus bagi berikut, di mana R-nya merupakan koefisien korelasi Kendall-Staudt, NC-nya merupakan jumlah total pasangan yang disesuaikan atau concordant, ND-nya merupakan jumlah total pasangan discordant, dan N-nya merupakan ukuran sampel. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perhitungan analisis korelasi menggunakan aplikasi RStudio menggunakan studi kasus berikut. Studi kasus pertama yakni studi kasus data berdistribusi normal, di mana seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh dari tinggi badan dengan satuan cm terhadap berat badan dengan satuan kilogram. Data yang diambil pada penelitian adalah data sampel acak sebanyak 10 orang untuk dianalisis apakah terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Datanya dapat dilihat pada tabel di samping. Hipotesis dan kriteria penerimaan yang dapat digunakan yakni sebagai berikut. Hipotesis, pada H0 tidak terdapat hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. H1, terdapat hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Kriteria penerimaannya, H0 diterima jika nilai p-value lebih dari 0,05. H0 ditolak jika nilai p-value kurang dari 0,05. Studi kasus kedua. Studi kasus kedua yakni studi kasus pada data tidak berdistribusi normal atau non-parametrik, di mana ingin diketahui apakah terdapat hubungan antara luas panen padi dengan satuan hektar terhadap jumlah produksi padi dengan satuan ton, dan seberapa kuat hubungan kedua variabel tersebut berdasarkan data tiap provinsi di Indonesia. Datanya dapat dilihat pada tabel di samping. Hipotesis dan kriteria penerimaan. Hipotesis, pada H0 tidak terdapat hubungan antara luas panen padi dengan jumlah produksi padi di Indonesia. H1, terdapat hubungan antara luas panen padi dengan jumlah produksi padi di Indonesia. Kriteria penerimaannya,
H0 diterima jika nilai p-value lebih dari 0,05 dan H0 ditolak jika nilai p-value kurang dari 0,05. Selanjutnya akan dipraktekkan perhitungan studi kasus menggunakan RStudio. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan perhitungan analisis korelasi menggunakan aplikasi RStudio. RStudio merupakan software pemrograman open source untuk statistik komputasi dan grafik, di mana pada RStudio terdapat 4 bagian. Bagian pertama merupakan bagian konsol yang terletak di bagian kiri atas, yang merupakan tempat untuk menulis kode atau instruksi. Nah, di sini nantinya kita dapat menuliskan kode atau instruksi yang digunakan untuk analisis. Kemudian di bagian bawah, di bagian kiri bawah, terdapat konsol. Konsol ini merupakan tempat untuk menjalankan perintah sehingga dapat melihat output dan pesan kesalahan dari kode atau instruksi yang diberikan. Kemudian di bagian kanan atas terdapat data objek, di mana pada bagian data objek merupakan tempat untuk menampilkan seluruh objek yang aktif. Di sini terdapat environment, history, kemudian connection. Kemudian di sini kita juga dapat mengimport dataset yang dimiliki. Kemudian di bagian kanan bawah terdapat viewers. Pada bagian viewers ini terdapat beberapa komponen seperti file yang kita miliki pada komputer yang kita gunakan, kemudian plot untuk menampilkan plot hasil analisis, kemudian package, di mana package ini digunakan untuk memanggil dan menginstal package-package pendukung pada RStudio, kemudian help atau bantuan, kemudian yang terakhir adalah viewers. Nah, untuk melakukan analisis korelasi pada RStudio, pertama-tama kita panggil dulu package yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan 2 package untuk analisis korelasi, yaitu package CLValid dan cluster. Kita panggil dulu package yang dibutuhkan. Nah, kode yang saya gunakan yakni sebagai berikut. Saya tuliskan komentar di atasnya untuk menjelaskan per tiap bagian pada analisis ini. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan data yang akan saya gunakan pada analisis ini. Pada RStudio kita memiliki beberapa pilihan yang dapat digunakan untuk memasukkan data yang akan dianalisis. Kita dapat menginputkan data itu secara manual, atau kita dapat mengimportkan dataset yang telah kita miliki dengan format Excel atau SPSS atau CSV atau teks atau gambar dan lain sebagainya. Di sini pada studi kasus pertama, karena datanya tidak terlalu banyak, saya memutuskan untuk menginputkan data secara manual dengan coding sebagai berikut. Saya akan menginputkan data tinggi badan. Di sini saya beri penamaan dengan nama tinggi badan. Selanjutnya saya akan menginputkan data-data yang terdapat pada variabel tinggi badan. Hal yang serupa akan saya lakukan pada variabel berat badan. Saya beri nama berat badan. Kemudian saya masukkan data-data pada variabel berat badan. Selanjutnya saya akan coba run dari memanggil package sampai input data. Saya coba klik run. Nah, terlihat pada bagian konsol kita telah berhasil memanggil package dan menginputkan data. Selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas untuk melihat apakah data ini berdistribusi normal. Saya akan melakukan uji normalitas Shapiro test. Saya masukkan
variabel yang pertama yakni tinggi badan untuk dilakukan uji normalitas. Kemudian selanjutnya saya akan memasukkan variabel yang kedua yakni berat badan yang juga dilakukan uji normalitas. Di sini uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Saya akan coba run. Nah, terlihat hasil pada konsol telah berhasil terlihat output dari uji normalitas. Nah, di sini dapat terlihat hasil uji normalitas pada masing-masing variabel yakni tinggi badan dan berat badan. Di sini dapat kita peroleh hasil uji normalitas Shapiro-Wilk Normality Test, di mana pada variabel tinggi badan p-value-nya sebesar 0,995, di mana p-value ini lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Nah, selanjutnya uji normalitas Shapiro test pada variabel berat badan, kita memperoleh nilai p-value sebesar 0,2456, di mana nilai p-value ini lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima dan data dapat disimpulkan data ini berdistribusi normal. Nah, karena kedua variabel data berdistribusi normal, maka analisis korelasi yang paling cocok digunakan adalah korelasi Pearson. Saya akan menuliskan codingan untuk melakukan analisis Pearson yakni sebagai berikut. Saya masukkan codingannya. Di sini saya gunakan Cortez. Saya masukkan X dan Y-nya, yaitu tinggi badan dan berat badan. Kemudian metode yang digunakan yaitu Pearson. Akan saya coba run. Nah, di sini pada konsol telah kita peroleh hasil outputnya. Terdapat output korelasi Pearson product moment, di mana di sini terdapat T, DF, p-value, core, di mana dapat saya jelaskan di sini T adalah nilai statistik uji T sebesar 8,2954, kemudian DF adalah derajat kebebasan yaitu sebesar 8, kemudian p-value yaitu sebesar 3,36 kali 10 pangkat min 5, kemudian interval kepercayaan dari koefisien korelasi 95%, diperoleh koefisien intervalnya 0,7842079 dan 0,9875829 pada masing-masing variabel. Kemudian kekuatan arah atau hubungan pada koefisien korelasi atau core di sini diperoleh nilai sebesar 0,9464949, di mana dapat dikatakan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan koefisien korelasi yang sangat kuat. Kemudian pada p-value dapat disimpulkan karena p-value kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan yang kuat antara berat badan dan tinggi badan. Nah, selanjutnya saya akan membuat visualisasi grafik persebaran data menggunakan codingan sebagai berikut.
Akan saya coba run untuk melihat hasilnya. Nah, di sini telah terlihat hasil visualisasi dari persebaran data. Dapat dilihat pada hasil plot, persebaran data menunjukkan adanya hubungan korelasi positif, di mana penambahan nilai pada variabel X, yakni tinggi badan, diikuti terjadinya penambahan pada variabel Y, yakni berat badan. Terlihat titik-titik pada grafik relatif mendekati garis lurus. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan searah antara variabel tinggi badan dan berat badan. Di sini juga tertera output nilai R atau koefisien korelasi sebesar 0,95 dan p-value sebesar 3,4 kali 10 pangkat min 5. Nah, selanjutnya akan dilakukan analisis korelasi pada studi kasus yang kedua, yaitu antara hubungan luas panen padi terhadap produksi padi. Nah, kali ini data yang saya gunakan saya import dari dataset Excel. Langkah-langkah untuk mengimportnya yakni sebagai berikut. Nah, dapat dilihat di sini data telah berhasil diimport. Kemudian selanjutnya akan dilakukan analisis uji korelasi untuk studi kasus kedua. Yang pertama, saya akan melakukan inisialisasi data untuk memudahkan saat memanggil data pada codingan selanjutnya. Codingan yang saya gunakan yakni sebagai berikut. Nah, di sini saya melakukan inisialisasi untuk luas panen padi sebagai X, kemudian produksi padi sebagai Y. Kemudian akan coba saya run. Nah, telah berhasil. Dapat dilihat pada environment X dan Y telah berhasil terinput. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas data menggunakan Shapiro test. Akan saya coba run. Nah, di sini dapat terlihat hasil output uji normalitas pada variabel X dan variabel Y. Pada uji normalitas Shapiro test pada variabel X diperoleh nilai p-value 3,396 kali 10 pangkat min 6, sehingga p-value kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan data tidak berdistribusi normal. Kemudian pada variabel Y diperoleh uji normalitas p-value-nya sebesar 4,897 kali 10 pangkat min 7, sehingga p-value kurang dari 0,05. H0-nya ditolak sehingga data tidak berdistribusi normal. Karena data tidak berdistribusi normal, maka uji korelasi yang paling tepat digunakan yakni uji korelasi Sperman-Rao dan Kendall-Tau. Selanjutnya akan saya lakukan uji korelasi pada Sperman-Rao dan Kendall-Tau menggunakan codingan sebagai berikut. Nah, di sini saya menggunakan Cortez, di mana pada metode Sperman saya menggunakan Sperman dan metode Kendall saya menggunakan Kendall dengan X dan Y sebagai variabelnya. Akan saya coba run. Nah, di sini dapat terlihat hasil uji korelasi. Pada uji korelasi Sperman-Rao diperoleh S sebesar 330, kemudian p-value-nya diperoleh kurang dari 2,2 kali 10 pangkat min 16, atau dapat dikatakan p-value kurang dari 0,05,
sehingga H0 ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara luas panen terhadap jumlah panen padi. Dan pada uji korelasi Spearman diperoleh koefisien korelasi Rowe-nya sebesar 0,9495798, di mana dapat dikatakan bahwa koefisien korelasinya sangat kuat hubungannya antara luas panen terhadap jumlah produksi padi. Kemudian pada uji korelasi Kendall-Tau diperoleh T sebesar 522, kemudian p-value-nya sebesar 2,2 kali 10 pangkat min 16. Sehingga dapat dikatakan p-value kurang dari 0,05, jadi H0 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara luas panen padi yakni X dan produksi padi yakni Y. Kemudian diketahui koefisien korelasi yakni pada tau diperoleh nilai 0,8609626, sehingga dapat dikatakan bahwa koefisien korelasinya memiliki hubungan yang sangat kuat antara X dan Y, yaitu luas panen padi dan produksi padi. Nah, selanjutnya akan saya lakukan visualisasi data menggunakan codingan sebagai berikut. Akan saya coba run. Nah, di sini dapat terlihat hasil plot X dan Y, di mana X yakni luas panen padi dan Y produksi padi pada analisis korelasi Spearman dan Kendall-Tau, di mana dapat dikatakan bahwa hasil plot ini persebarannya menunjukkan adanya hubungan korelasi positif, di mana penambahan nilai pada variabel X yakni luas panen padi diikuti terjadinya penambahan pada variabel Y yakni produksi padi, sehingga kedua variabel tersebut saling berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan searah antara variabel luas panen padi terhadap produksi padi. Nah, itu tadi penggunaan analisis korelasi pada RStudio, di mana korelasi yang pertama saya menggunakan korelasi Pearson, kemudian pada studi kasus kedua saya menggunakan korelasi Spearman dan Kendall-Tau. Nah, sekian penggunaan analisis korelasi pada RStudio. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.